mengerti bahwa hari Sabat itu penting dan harus dikuduskan. Kenapa aku tidak bisa? Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Tuhan daripada hari Sabat yang membuat hari Sabat itu. Salam saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Pada malam hari ini, saya akan membahas sebagian dari satu persoalan yang sering terjadi saat ini mengenai hari Sabat. Banyak orang yang memperdebatkan tentang hari Sabat, saudara. Hari Sabat adalah hari di mana orang-orang Yahudi mengadakan ibadah, saudara. Hari Sabat sudah ada sejak dunia dijadikan. Orang Yahudi yang beragama Yahudi diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Dan itu adalah perintah, saudara. Dan perintah itu telah ditulis di dalam 10 perintah Allah. Kita bisa baca, saudara, dari kitab Keluaran. Dikatakan di situ, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini adalah perintah, saudara, yang tertulis di atas loh batu yang diterima oleh Musa ketika ia menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Dan ini memang sangat penting, saudara. Sangat penting. Sehingga ketika orang-orang Yahudi di padang gurun itu, saudara, mereka sangat menguduskan hari Sabat. Pada saat itu ketika mereka mengambil manna itu, saudara, pada hari Jumat mereka mengambil 2 porsi, 2 gomer untuk setiap orang. Pada hari Sabat, manna itu tidak ada. Makanya dikatakan ini sangat penting, saudara. Di dalam Keluaran 16, kita akan baca mulai dari ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dan apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Bukan ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lalu kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi,
karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungutmu orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu sebagai makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap hari. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidak berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Inilah yang telah disampaikan kepada orang Israel, bahwa hari Sabat itu harus dikuduskan. Sehingga mereka tidak mengambil manna itu pada hari ke-7. Itulah bukti bahwa hari Sabat itu sangat penting, saudara. Hari Sabat itu adalah hari perhentian. Dikatakan tadi bahwa pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ini, diciptakan pada hari pertama sampai hari ke-6. Dan hari ke-7 adalah hari perhentian. Jadi Sabat itu artinya perhentian, saudara. Kita baca, saudara, di dalam Kejadian pasal 2. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, saudara, di sini, Waiwareh Elohim et yom hasevi'i. Waikades oto kibo sabat mikol melahto aser bara Elohim laasot. Nah, di sini dikatakan bahwa hari ke-7 Yom Sefi'i, hari ke-7 Yom Sefi'i, ya, dikatakan Waikades oto kibo sabat. Artinya Sabat itu hari berhentinya Tuhan. Sabat. Jadi banyak juga orang Kristen sekarang ini, saudara, menyampaikan bahwa
hari Sabat itu hari Minggu. Itu salah, saudara. Hari Sabat itu adalah hari ke-7. Bukan hari Minggu. Ada yang sampai memberikan komentar itu di YouTube. Mereka mengatakan bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat. Sementara di dalam Alkitab dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari ke-7. Yom HaShevi'i. Hari ke-7. Shevi itu ke-7, HaShevi'i. Hari Sabat. Itulah yang saya mau sampaikan, saudara, supaya jangan salah. Dan ini adalah hari yang dikuduskan. Hari yang harus dipelihara oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menghapuskan hari Sabat. Ketika dia berkhotbah pun dia berkhotbah pada hari Sabat di dalam sinagog. Jadi ada pertentangan ini, saudara, antara orang-orang Kristen sendiri, saudara. Tapi kenapa kita bergereja hari Minggu, saudara? Alasannya ada juga, saudara. Kenapa orang Kristen juga ada yang bergereja hari Minggu? Karena menurut para pengajar dulu juga saya pernah dengar itu bahwa kita pada hari Minggu itu adalah hari kebangkitan. Kita perayaan hari kebangkitan. Jadi itu menurut saya itu tidak salah juga. Yang salahnya adalah kalau ada orang mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa sampai saat ini Bapakku juga bekerja. Artinya setiap hari itu harinya Tuhan sebenarnya. Harinya Tuhan. Hanya banyak orang yang salah mengerti bahwa hari Sabat itu bukan hari ke-7. Sehingga orang-orang Kristen banyak diajarkan bahwa hari Minggu itu hari Sabat. Itu yang salah. Namun kalau kita memuliakan Tuhan, beribadah pada hari Minggu juga tidak salah. Setiap hari kita beribadah. Orang Kristen itu boleh setiap hari beribadah. Bukan hanya hari Minggu. Bukan hanya hari Sabtu. Karena menurut Yesus, bahwa hubungan kita sebagai orang yang percaya kepadanya adalah hubungan yang terus menerus. Bukan hubungan sekali seminggu. Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita umpamakan begini, saudara, kalau dia pokok anggur, kita ranting, berarti hubungan kita itu setiap hari. Setiap hari. Setiap saat. Tidak boleh 1 jam berhenti, atau 1 menit pun tidak bisa berhenti. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa ibadah yang sejati kita itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita akan baca, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini setiap saat itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekali seminggu kita menguduskan kehidupan kita. Dikatakan persembahkanlah
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ada orang juga yang mengatakan, saudara, kalau beribadah hari Senin itu sesat. Nah, itu juga enggak. Itu salah, saudara. Yesus mengatakan bahwa setiap saat itu adalah hubungan, kita memiliki hubungan dengan Dia. Bukan sekali seminggu. Kepada orang Israel diberitahukan ini, saudara, diberikan satu aturan yang tegas kepada mereka supaya mereka mengingat hari Sabat. Mereka beribadah saat itu supaya mereka berlatih untuk itu. Karena itu ada gambaran yang sebenarnya, saudara. Gambaran yang sebenarnya. Yang diperlukan pada saat itu adalah mereka harus taat. Mereka harus beribadah. Kalau mereka tidak dikasih satu hari, mungkin mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak beribadah. Tapi diberikan satu ketegasan kepada mereka supaya hari Sabtu itu, hari Sabat itu, hari ke-7 itu mereka harus beribadah kepada Tuhan. Bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang marah ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, saudara. Ada yang marah kepadanya, saudara. Kita baca di dalam Yohanes 5, mulai dari ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh, menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Inilah jawaban Yesus, saudara. Dan ini satu kebenaran, saudara. Artinya Allah kita itu bekerja sampai sekarang. Pada saat penciptaan memang sampai hari ke-6. Tetapi setelah itu kan tidak dibiarkan Tuhan ini, alam ini begitu terus. Alam ini dia berikan perawatan, pemeliharaan, pengaturan. Kalau enggak kan planet dengan planet itu berbenturan itu. Bahaya, ya kan? Artinya dia tetap mengatur, artinya tetap
Tapi kenapa sampai diberikan itu di Gunung Sinai aturan menguduskan hari Sabat itu supaya orang Yahudi mulai belajar tentang Tuhan, taat kepada Tuhan. Kan tadi dikatakan supaya Tuhan menguji mereka apakah mereka taat atau tidak. Namun soal bekerja, ke Allah itu tetap bekerja. Sejak dunia dijadikan sampai saat ini, artinya alam semesta ini tidak bergerak begitu saja tanpa pengawasan dari Tuhan, tanpa pemeliharaan dari Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan apapun yang terjadi dalam hidupmu, aku tahu. Itulah makanya kita katakan bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang maha besar. Dia sanggup melakukan itu, mengatur alam semesta. Makanya Yesus mengatakan di sini, saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi orang-orang marah kepadanya, kepada Yesus. Yesus mau dibunuh gara-gara itu, saudara. Dan Yesus sering sekali berdebat dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, tentang hari Sabat ini, saudara. Sehingga Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan daripada hari Sabat. Kita baca, saudara, kapan dia katakan itu, saudara. Di dalam Markus 2 ayat 28 dikatakan, jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya yang memberikan perintah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang memerintahkan itu, saudara. Dia yang menyampaikan bahwa hari Sabat itu harus dikuduskan. Namun dalam pelaksanaannya orang Yahudi, orang-orang Farisi itu salah. Kenapa ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, mereka berkeinginan untuk membunuh Yesus. Bersekongkol untuk membunuh Yesus. Itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh artinya berbuat jahat. Tetapi berbuat baik pada hari Sabat itu boleh. Ketika murid-murid Yesus memungut bulir-bulir gandum pada hari Sabat, Yesus ditegur oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Kenapa? Apa jawab Yesus? Kamu tidak tahu bahwa mereka itu lapar. Jadi mereka harus makan. Makanya makanan mereka pun bulir-bulir itu yang sisa-sisa itu. Kenapa kamu tidak memiliki belas kasihan? Itu yang seharusnya kamu miliki. Karena laparlah mereka itu makan dari bulir-bulir gandum itu. Mereka tidak punya makanan. Makanya Yesus mengatakan yang terpenting dalam hukum Taurat adalah belas kasihan. Belas kasihan, keadilan dan kesetiaan. Kamu tidak memiliki belas kasihan. Orang lapar. Mau makan hanya sisa-sisa aja kamu marah. Jadi walaupun hari Sabat orang boleh makan lah. Mereka menuai bulir-bulir itu karena memang tidak ada makanan. Jadi perdebatan tentang hari Sabat itu sudah ada sejak zaman Yesus, saudara. Sudah ada sejak zaman Yesus. Kita menguduskan hari Sabat. Namun kalau orang lapar ya kasih makan. Tetap makan orang pada hari Sabat. Jangan tidak makan. Tidak boleh bergerak lagi. Bagaimana itu? Yesus mengatakan bahwa para imam Yahudi bekerja pada hari Sabat. Pada saat mereka mengadakan kebaktian, para imam itu bekerja, saudara. Mereka bekerja. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan, persiapan-persiapan ibadah. Mereka melakukan itu dan mereka bekerja. Artinya pemahaman tentang hari Sabat itu jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku. Kayak sekarang ini kalau dilaksanakan itu, saudara, contohnya hari Sabat 6 hari. Sekarang ada orang yang bekerja hari Sabtu. Bagaimana itu? Kalau dia tidak bekerja, bagaimana anak istrinya? Kecuali sudah ada peraturan di seluruh dunia ini bahwa hari Sabat itu tidak boleh tidak bekerja, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau dia bekerja dia harus bekerja hari Sabtu, ya kan nggak apa-apa. Yang tidak dibolehkan pada hari Sabat menurut Yesus adalah berbuat kejahatan. Tetapi berbuat yang baik boleh.
Dia mencontohkan, kalau dombamu jatuh ke dalam lubang, apa tidak kau ambil? Itu domba saja, saudara. Kalau ada orang yang sakit, apa kau tidak sembuhkan? Bagaimana rumah sakit itu? Hari Sabtu harus ada, saudara. Harus ada juga rumah sakit, harus orang bekerja di situ. Artinya menolong orang, artinya berbuat baik diperbolehkan pada hari Sabat. Hanya Yesus tidak meniadakan hari Sabat, bukan meniadakan, justru dia menjelaskan bahwa hari Sabat itu perlu melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Menolong orang, menyembuhkan orang, memberikan makan orang, melakukan ibadah, mempersiapkan ibadah. Seperti para imam di bait Allah itu, mereka mempersiapkan semua itu, mereka bekerja itu. Makanya sampai Yesus itu marah kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Para imam aja bekerja pada hari Sabat. Kenapa aku tidak bisa? Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Tuhan daripada hari Sabat yang membuat hari Sabat itu. Kenapa aku tidak boleh? Mereka itu harus tunduk kepada saya dan saya lah Tuhannya hari Sabat, yang menentukan hari Sabat itu saya. Itu kata Yesus. Di dalam Lukas 6 ayat 5, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi supaya orang mengerti bahwa hari Sabat itu penting dan harus dikuduskan. Bukan mengadakan kesepakatan untuk membunuh orang. Bukan untuk melakukan kejahatan. Kalau kita bilang orang lain begini, begitu, kalau dia bekerja pada hari Sabat, sesat dia. Nggak bisa juga begitu. Ya dia nggak makan, nanti anak istrinya nggak makan, ini gimana? Kalau dulu itu pada zaman orang Israel, di negara Israel, di sana, ya iya. Karena aturan mereka begitu. Jadi kalau di seluruh dunia itu nggak bisa. Suatu saat hari Sabat itu diberikan kesempatan untuk tidak bekerja semua, itu boleh. Tetapi kalau contohnya ada yang sakit, bagaimana? Apakah dokter tidak boleh bekerja? Tidak juga. Jadi artinya tidak terlalu begitu kali lah. Jangan buta menilai hari Sabat itu. Jadi hari Sabat itu sangat penting, saudara. Artinya kita memberikan hari untuk menyembah Tuhan. Boleh. Tapi bukan maksudnya juga hanya hari Sabat. Jadi ada perbedaannya, saudara. Kalau di agama Yahudi, hari Sabat mereka ibadah. Mereka beribadah harus di Yerusalem. Atau harus menyembah Tuhan mengarah ke Yerusalem. Kiblatnya ke Yerusalem. Makanya sinagog itu menghadap ke Yerusalem itu. Tapi Yesus mengatakan bahwa penyembah yang benar itu harus menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Kita lihat ya, saudara. Di dalam Yohanes 4, mulai dari ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dari ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Tuhan memberikan satu aturan bahwa sebenarnya sudah tiba saatnya bahwa menyembah Allah itu bukan harus di Yerusalem, bukan harus mengarah ke Yerusalem, di mana saja. Jadi Yesus sudah mengubah cara orang untuk menyembah Tuhan. Sudah memberikan yang sejelas-jelasnya. Makanya di dalam kitab Ibrani katanya bahwa apa yang ada di perjanjian lama itu adalah gambaran yang sebenarnya adalah apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus itu adalah batu penjuru. Karena tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus kita bisa diselamatkan. Oleh karena Yesuslah kita bisa diselamatkan.
Dia datang ke dalam dunia ini untuk berfirman, untuk menyampaikan yang sebenarnya. Karena tidak ada satu orang pun yang dari dunia ini telah ke sorga. Tetapi hanya Yesuslah yang datang ke dalam dunia. Dia yang adalah Allah menjadi manusia untuk menyampaikan yang sebenarnya. Pada zaman Musa sampai pada para nabi itu, mereka hanya menyampaikan apa yang mereka dengar. Dan itu tidak sempurna. Makanya Yesus datang untuk menggenapi itu. Dia menyampaikan yang sebenar-benarnya. Dan pelaksanaannya harus begini. Karena aku Tuhan daripada hari Sabat, cara melaksanakan perintah hari Sabat itu seperti apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Artinya hari Sabat itu dikuduskan dengan cara berbuat yang benar. Berbuat yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan membunuh. Kalau menyembuhkan boleh. Melakukan hal-hal yang baik boleh. Jadi kenapa saya menyampaikan ini saudara? Karena ada yang berdebat-debat. Yang satu mengatakan bahwa orang yang beribadah pada hari Minggu sesat. Nah, itu salah juga. Setiap hari kita boleh beribadah saudara. Hari Sabtu juga kita boleh beribadah. Hari Sabat boleh. Makanya ada sekarang gereja-gereja yang ini hari Sabtu ini para pemuda itu beribadah. Itu tidak salah. Hari Senin boleh. Hari apa saja. Hari pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu boleh semuanya. Kenapa? Karena kita orang Kristen ini sebenarnya harus ada tetap di dalam Tuhan. Kita baca apa yang disampaikan Tuhan Yesus saudara. Di dalam Yohanes 15, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Artinya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Itu setiap hari. Bukan sekali seminggu kita ke gereja, nah situlah kita baru bertuhan kita. Enggak. Kita berhubungan dengan Tuhan itu seperti pokok dan ranting. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya hidup kita ini tidak akan menjadi saksi yang benar kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Bukan artinya kita terus ada di dalam gereja. Enggak. Gereja itu hanya tempat untuk beribadah. Dan di mana-mana kita beribadah. Bukan hanya di gereja, saudara. Itu artinya sebenarnya kita celebration. Kalau hari Minggu itu kita celebration di gereja bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Makanya pada hari Minggu itu karena itu hari kebangkitan. Artinya kita bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang seiman. Jadi bukan saya, nggak salah itu. Karena hubungan kita dengan Allah itu hubungan pokok dan ranting. Dan itu terus menerus. Kenapa harus terus menerus? Yesus mengatakan kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Dengan cara terus menerus. Kita tidak dapat berbuah. Artinya kita bisa berbuat dosa. Kenapa kita bisa berbuat dosa kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, saudara? Kenapa? Karena iblis itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling. Dia mencari celah dalam hidup kita. Dan ketika ada celah, dia langsung masuk. Oleh sebab itu, supaya kita bisa tetap berjaga-jaga, kita harus tinggal di dalam Dia, kata Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, di dalam Dia, dan firman-Nya ada di dalam kita, artinya iblis tidak bisa mengalahkan kita. Kita baca terus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya begini saudara, kita tidak dapat melawan iblis itu kalau kita tidak tinggal di dalam dia. Oleh sebab itu, makanya Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya kita harus terus-menerus beribadah. Ketika kita bekerja, itulah ibadah, saudara. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berjualan dengan benar. Sesuai dengan yang sebenarnya. Bukan kita tipu-tipu, kita bekerja jangan tipu-tipu. Karena itu adalah ibadah. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan menipu orang. Itu sebenarnya saudara. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya dia berkata, kamu dan saya ini adalah ibarat satu pokok anggur. Aku pokok anggurnya, kamu rantingnya. Jadi supaya hidupmu tetap berbuah, kamu harus tetap tinggal. Yang kau lepas. Dan kalau lepas saudara, kenapa? Kalau lepas, kita akan bisa berbuat dosa saudara. Makanya banyak para pendeta saat ini saudara, ada juga itu. Melakukan hal-hal yang tidak benar. Bukan karena pangkat kita sebagai pejabat gereja atau apa saudara. Kita tidak perlu lagi hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Banyak sekarang saudara, orang-orang yang dianggap sudah senior, sudah hebat, berbuat dosa sekarang di YouTube itu. Para pendeta katanya ada melakukan hal yang tidak benar. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Dia tidak tinggal pada pokok anggur secara terus-menerus. Dia menganggap dirinya itu bisa lepas. Oh, aku sudah pendeta, aku tidak apa-apa. Bisa kuat. Tidak bisa. Yesus mengatakan, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah satu klaim dari Tuhan Yesus. Bahwa semua anak Tuhan, baik dia pendeta atau apapun pakainya, mungkin dia sudah ref. Kalau dia tidak tinggal di dalam Yesus terus-menerus, dia akan dapat dikalahkan oleh iblis. Ini firman Tuhan, saudara. Jangan heran orang-orang sekarang banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Berzina. Sudah pendeta tapi berzina. Melakukan percabulan. Padahal itu tidak boleh. Tuhan sudah melarang itu. Janganlah berzina. Itu 10 perintah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Banyak orang pendeta juga bisa mencuri uang. Mencuri persembahan. Menipu orang juga. Jadi tidak ada, bukan karena gelarmu profesor doktor teologi kamu sudah sehat secara rohani. Tidak. Kamu harus tinggal di dalam Tuhan. Kamu harus tinggal di dalam Yesus terus menerus. Bukan sekali-sekali, bukan hari Minggu saja ketika kamu berkhotbah, enggak. Bukan saat ibadah kebaktian itu, enggak. Yesus mengatakan kamu harus terus menerus. Jadi ibadah kita ini saudara bukan hanya hari Sabtu. Bukan pada hari Sabat saja. Tetapi terus menerus ibadah kita ini. Kita berada di dalam Tuhan terus menerus. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ini adalah pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menyampaikan ini saudara ketika hanya 11 lagi muridnya. Pada saat Paskah itu, di pasal 13 ini, Yudas Iskariot sudah keluar dan tinggal 11 lagi murid-muridnya.
dia menyampaikan pesan ini kepada mereka, tinggal di dalam aku. Jangan kamu keluar. Dan hal itu sangat penting. Untuk apa? Supaya kita tetap bisa berbuah. Tanpa kita tinggal di dalam Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena iblis itu, dia lebih kuat dari daging kita. Tetapi ketika Allah ada di dalam kita, Roh Allah ada di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan kuat. Makanya ibadah kita ini sebenarnya ibadah yang terus-menerus. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita, kita melakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu yang saya sampaikan saudara pada malam hari ini. Supaya kita jangan saling menyalahkan. Ada dari sekelompok kekristenan mengatakan bahwa orang yang bergereja hari Minggu itu sesat. Itu salah. Terus orang yang bergereja hari Minggu juga ada yang mengatakan bahwa hari Sabat itu hari Minggu. Itu salah saudara. Salah. Yang benarnya adalah hari Sabat itu adalah hari ke-7. Ya, yang kita baca tadi. Yom HaShivi'i. Ya, mungkin vokalnya kurang pas ya. Saya bukan orang Ibrani, tapi menurut Alkitab Ibrani itu Yom HaShivi'i. Itu hari ke-7. Ya, hari Sabat. Yom Sabat. Yom Sabat. Nah, jadi jangan mengatakan hari Sabat itu hari Minggu. Itu yang salah. Kalau kita bergereja hari Minggu itu tidak salah. Tapi menyatakan bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat itu yang salah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menyampaikan yang benar. Jangan yang salah. Yang kita tukar-tukar itu. Memang penting sekali itu hari Sabat. Makanya di orang Yahudi itu sampai-sampai mereka itu berani membunuh orang gara-gara hari Sabat. Karena itu untuk menegakkan agama mereka. Ya. Namun setelah kita belajar dari Tuhan Yesus ketika ia mengatakan dia adalah Tuhan dari hari Sabat dan bisa bekerja, melakukan pekerjaan yang baik pada hari Sabat, itulah yang kita pedomani. Demikian saudara firman Tuhan yang kita bahas pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.